Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes People. Senang rasanya saya Hajatul Aswad kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi yang akan mengangkat tema minyak goreng langka. Baik Celebes People, meski kebijakan minyak goreng diberlakukan yakni satu harga pada 19 Januari 2022 lalu, namun kenyataannya minyak goreng di pasaran dan juga retail-retail modern di Kota Makassar masih sulit ditemukan. Hal itu juga sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio Celebes TV untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini, yakni ada Bapak Lukman Setiawan selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di studio Celebes TV. Dan juga ada Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pertama saya bertanya ke Bapak Lukman Setiawan, dia selaku pengamat ekonomi. Pak, pandangan Bapak di awal tahun 2022 ini minyak goreng dikejutkan dengan harga yang sangat tinggi dan juga kelangkaan di pasaran. Silakan Pak. Jadi kalau kita memang bercerita histori latar belakangnya bahwa kelangkaan minyak goreng ini sebenarnya dari tahun ke tahun bukan sesuatu yang sering muncul atau menjadikan bahwa setiap tahunnya terjadi kelangkaan minyak goreng. Ya, kurang lebih 5 tahun terakhir ini isu ini muncul dan faktanya apakah benar demikian. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, maka biasanya kepada lembaga yang terkait dalam hal ini adalah KPPU, ya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, dan pemerintah, fungsi daripada pemerintah salah satu kelembagaan legislatif kita yaitu adalah DPR, yang dalam ini misalkan kalau kita berbicara tentang Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, DPRD sebagai fungsi pengawasnya untuk melakukan cross check di lapangan, karena yang menyebabkan biasanya hal demikian adalah informasi. Maka informasi ini kita akan melakukan validitas lapangan, yaitu dia mengecek faktanya. Nah, benarkah demikian? Nah, setelah kita melakukan berbagai sumber bahwa ternyata misalkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar memberikan informasi bahwa 6 atau sampai 9 bulan ke depan itu Kota Makassar itu masih stok terhadap minyak goreng masih memungkinkan untuk hal itu. Nah, maka apa yang menyebabkan terjadinya seperti yang dikelangkaan? Biasanya ya dalam ekonomi persaingan usaha ada istilahnya namanya panic buying. Kenapa? Apa itu panic buying? Ketika masyarakat mendapatkan informasi bahwa akan terjadi kenaikan atau terjadi kelangkaan, maka person atau rumah tangga melakukan membeli yang bukan pada batas pemakaian atau melebihi daripada yang dibutuhkan. Itu namanya istilahnya borong, ya. Kalau itu yang memborong terhadap suatu produk dalam hal itu minyak goreng. Kalau ini dilakukan maka akan menyebabkan terjadinya stok persediaan yang berkurang, padahal secara rantai pasoknya mereka sudah terdistribusi yang normal. Faktanya beberapa retail modern yang kita temukan pada retail yang kategorikal bahwa misalkan di mall itu ternyata persediaan masih banyak. Yang kedua, kalau retail misalkan yang terdekat dengan masyarakat yang banyak ditemui dan dijumpai di lapangan, ya kita sebenarnya misalkan contoh Indomaret, Alfamart dan Alfamidi dan sebagainya, ya memang karena kalau ketika informasi itu terjadi kelangkaan maka panik buying, maka terjadi tadi memborong. Nah, selanjutnya kalau itu misalkan terjadi maka akan terjadinya pasokan berkurang, karena padahal kita sudah rencanakan tingkat kebutuhan sudah terdistribusi normal, yang karena adanya panic buying maka itu menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang kedua adalah ketika terjadi analisis bahwa terjadi penimbunan. Nah, penimbunan kan pelanggaran, ya maka kalau ini terjadi, pemerintah dalam hal ini KPPU bersama tim satgasnya melakukan inspeksi di lapangan. Kalau terjadi, ya temukan siapa pelakunya, lakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai aturan yang ada ya Pak. Ya. Kemudian kepada Bapak Ambu Mese, pandangan Bapak seperti apa mengenai harga minyak goreng ini Pak? Ya, saya kira ini kita apresiasi salah satu langkah cepat sebenarnya untuk melakukan pengendalian terhadap harga
meskipun ini dengan model subsidi ya, yang dengan satu harga. Nah, yang masalah ini di distribusi dan pemerataannya. Nah, tadi terkait dengan panik buying itu kan sangat berdampak sangat psikologis sekali ya terhadap masyarakat yang membuat ada hak-hak orang lain ketika diborong pasti ada orang lain yang diambil seperti itu. Nah, ini kontrolnya harus sangat ketat. Karena ini masalah distribusi, apalagi kalau kita lihat pemerataannya kalau skala Sulawesi Selatan ini juga ada kendala juga. Karena di satu sisi juga para penjual misalnya kalau sudah memasar ke pasar tradisional, ini juga kendala bagaimana masyarakat penjual itu bisa menjual kalau belum mendapatkan pasokan yang harga 14.000. Mereka stoknya masih banyak yang harga sekitar 20-21 per liter seperti itu. Nah, ini dari sisi hak masyarakat untuk mendapatkan ini harus jadi perhatian juga pada seluruh stakeholder yang melakukan distribusi, kemudian melakukan pengawasan. Ini evaluasinya harus setiap minggu harus dilakukan, melihat apakah ini sudah merata, kemudian senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini stoknya banyak, nggak perlu terlalu panik, tetapi memberi juga kesempatan pada warga lain yang belum mendapatkan harga yang 14.000 itu. Seperti itu. Kemudian Pak, dari harga 14.000 di retail modern sudah mengikuti standar harga 14.000 itu, namun ada kelangkaan. Sedangkan di pasar tradisional sendiri harganya masih cukup tinggi. Itu bagaimana Pak? Nah, sebenarnya kan mungkin salah satu strategi ya untuk menghindarkan itu, karena kalau itu dipajang semua keseluruhan itu dalam waktu sejam itu sudah bisa habis seperti itu. Makanya sistem kontrolnya itu harus dilakukan. Ya mungkin saya nggak tahu apakah ini ada stoknya per setiap supermarket modern atau seperti apa, tapi ini bagaimana bisa mengontrol laju pembelian itu sehingga masyarakat bisa secara teratur membeli harga minyak goreng itu secara terkendali seperti itu. Padahal ini hanya harga minyak goreng dari 40 ribuan per 2 liternya kembali ke harga normal saja sudah diborong habis. Itu bagaimana sih dari pemerintah terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Ya, ini kan di satu sisi pemerintah setempat itu kan harus menunggu pemberian distribusinya. Karena ini pemerintah pusat bekerjasama dengan terutama Apindo itu yang menangani masalah distribusinya. Nah, harusnya ini bisa ada merata di tiap-tiap titik-titik yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi unsur ketersediaan, keterjangkauan itu bisa merata seperti itu. Nah, kalau titiknya terbatas, ketika diadakan pembukaan bisa saja orang yang tempatnya jauh berkumpul di sana. Nah, terjadi lagi antrian dan sebagainya. Kuota yang disiapkan itu bisa cepat habis. Sedangkan orang-orang yang belum semua. Sementara itu masyarakat bawah itu kalau jauh tempatnya kan pasti ongkos lagi mencari titik-titik untuk pembelian itu seperti itu. Seperti ini harus jadi perhatian. Harus menjadi perhatian pemerintah ya Pak ya. Ya, jadi titiknya diperbanyak, akses untuk itu bisa dan tetap dilakukan kontrol, evaluasi setiap saat. Seperti itu. Baik Pak Lukman, mengenai keseimbangan dan juga ketersediaan stok barangnya minyak goreng ini, apakah itu berdampak Pak dari harga yang masih tinggi dan juga kelangkaan? Iya, kan sudah tadi dijelaskan bahwa pemerintah menetapkan sistem satu harga 14.000. Nah, pernyataannya tadi sudah disampaikan dari Yayasan Lembaga Konsumen
Sulawesi Selatan Pak ya, bahwa kalau memang tadi harga perolehan ya dari retail, bahwa misalkan harga perolehan 21.000, terus ketika pemerintah menetapkan kebijakan sistem satu harga 14.000, maka selisih, kalau kita ambil contoh 21, maka selisih 6.000. Nah, bagaimana mengantisipasi terhadap hal ini? Ya, pasti pihak retail atau yang terkait langsung dengan distribusinya minyak goreng tersebut ke retail, ini kan terjadi selisih 6.000. Maka ada kemungkinan bahwa ketika dilakukan penelusuran bahwa terjadi penimbunan, tidak juga, karena pemerintah setelah melakukan validitas lapangan ternyata tidak ditemukan penimbunan. Tapi apakah belum ditemukan atau tidak ditemukan, ini menjadi sesuatu tanda tanya. Nah, kalau tadi memang tidak diberikan batasan, artinya belilah yang dibutuhkan, kan gitu, maka ini tidak akan terjadi kelangkaan, karena produksi menurut informasi data pemerintah bahwa memang kita memberikan stok sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak terjadi penambahan, karena memang pada batasan sebelumnya dari tahun sebelumnya memang tingkat kebutuhan seperti yang sesuai itu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan, karena kalau muncul informasi yang tidak segera dilakukan pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat, ya menghindari dari panik buying ini, kan maka itu tadi belilah yang dibutuhkan, yang mau dipakai. Karena kalau terjadi borong, maka tadi ada beberapa titik konsumen yang tidak mendapatkan uang itu. Kalau misalkan dari jauh, kan yang ditemukan di Sulsel ini, contoh ya, kita mengambil salah satu daerah Bone, betul kan terjadi kelangkaan, maka DPRD provinsi dan ini belum melakukan pengawasan di lapangan, betul kan demikian, tapi pada faktanya hanya persoalan distribusi dan tadi karena terjadi selisih titik tujuh, maka dijelaskan bahwa tidak terjadi persoalan itu, hanya mungkin tadi terjadinya panik buying. Ya. Seperti itu. Saya ke Pak Ambo, Mas Teh, Pak, melihat dari situasi ini Pak, apakah ini ada kaitannya menyangkut hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen sendiri? Ya, kalau hak konsumen kan terutama masalah pertama ketersediaan, kemudian keterjangkauan, kemudian termasuk juga harga yang terjangkau dan aksesnya untuk mendapatkan itu juga mudah. Nah, dari sini kan kalau memang lihat ketika pemerataan ini tidak belum menjangkau semua masyarakat, masalah ini perlu dipikirkan ulang, apakah penyalurnya yang atau titik pembelian itu bisa lebih diperbanyak. Kemudian lembaga-lembaga yang ini kan selama ini kan Apindo ya. Nah, saya lihat Bulog semua sudah mulai juga mempersiapkan, karena selama ini kan beliau ini operasi pasar. Nah, tapi mudah-mudahan banyak juga lembaga lain yang bisa berperan supaya kebutuhan untuk tingkat keterjangkauan dari sisi lokasi, kemudian harganya ini tetap bisa dipertahankan, sehingga ini masyarakat merasa nyaman ya, supaya salah satu cara untuk mengurangi tadi panik buying itu seperti itu. Jadi masyarakat merasa tersedia, nggak perlu memborong karena mudah dijangkau seperti itu. Jadi melihat dari situasi ini Pak, apakah ini sudah menyalahi aturan? Ya, sebenarnya kan situasi yang penanganan yang ini sudah ada upaya untuk memenuhi hak tersebut, tapi sampai saat ini belum cukup, karena tadi ada multidimensi yang berkaitan dengan masalah pemahaman tentang stoknya, kemudian perilaku yang memborong ketika ada informasi-informasi yang kadang-kadang
artinya berlebihan ya. Atau kita katakan kalau ada berita hoax atau sebagainya, ini juga salah satu jadi pemicu untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi untuk masyarakat kita mengharapkan bahwa supaya bisa membeli sesuai dengan kebutuhannya, ya. perlu panik untuk seperti itu. Seperti itu. Saya lanjutkan ke Pak Lukman, Pak. Dari kacamata pengamat ekonomi, melihat perkembangan serta kelangkaan dan juga tingginya harga minyak goreng di pasaran, apakah ini dipengaruhi oleh pasar dan juga distribusi? Jadi memang pada dasarnya memang akhir-akhir ini beberapa kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia, adanya informasi atau adanya kecenderungan inflasi yang menyebabkan suku bunga perbankan dengan asumsi akan terjadi kenaikan. Ini berdampak terhadap aktivitas-aktivitas yang lain dalam perdagangan. Nah, kalau dimasukkan tadi ke retail, yang memang lembaga yang ditunjuk untuk penyediaan pasokan terhadap ini dalam ini adalah Apindo, memang pada dasarnya bahwa produksi melalui rangkaian rantai pasoknya dari hulu ke hilir ini memang perlu menjadi tindakan pemerintah untuk melakukan tindakan cepat, karena kondisi psikologis tadi, kalau terjadinya informasi ya berita-berita kepada masyarakat bahwa akan terjadinya kelangkaan minyak goreng yang sementara itu merupakan bagian kebutuhan pokok yang tidak masuk kategori 9 bahan pokok, karena minyak goreng dan contoh lagi beras itu ada headnya sebenarnya. Kalau beras itu kan ada harga eceran tertinggi. Kenapa? Ini kan bagian rangkaian yang dimasukkan di dalam lembaga pemerintah dan salah satu badan usaha dalam ini adalah Bulog. Ini memang menjadi sesuatu yang menjadi kontrol terhadap ketersediaan ini. Tadi kalau sudah lihat ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitinya, distribusinya, itu penting. Karena kenapa? Haknya masyarakat untuk menerima semua tidak terjadinya perbedaan, tidak terjadinya diskriminasi. Maka pemerintah akan mengatur akan hal itu tentang proses supply-nya, proses distribusinya ke masing-masing yang membutuhkan. Nah, lalu Pak, menurut Bapak apakah ada dugaan permainan pasar atau kepanikan masyarakat saja melihat minyak goreng kita yang dengan stok terbatas? Maka disinilah peran tadi Apindo, peran KPPU, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha. Di dalam KPU ini kan ada namanya tim satgasnya, dan pemerintah dalam organisasi perangkat daerah yang terkait dinas perdagangan dan perindustrian ikut turun ke lapangan melakukan operasi pasar, dalam hal ini melakukan validitas apakah benar terjadinya kelangkaan. Tapi ya kalau kita dengar data dari pemerintah bahwa tidak ditemukan kelangkaan. Berarti kalau tidak terjadi kelangkaan, ada informasi yang tidak sampai kepada masyarakat, informasi yang sampai adalah informasi yang tidak valid, yang menyebabkan tadi secara psikologis, kalau memungkinkan 2 atau 3 hari ke depan terjadi kelangkaan, maka bagi masyarakat yang memang ketergantungannya tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap minyak goreng, maka mereka melakukan apa? Borong. Padahal ya pemerintah harus turun, berikan edukasi kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng untuk Sulawesi Selatan ya, dan pada umumnya Indonesia, tapi kita berbicara skala provinsi dan kota, itu tidak, stoknya sudah disampaikan bahwa 6 bulan ke depan kita masih persediaan terhadap kebutuhan minyak goreng masih ada. Nah, apa yang harus dibilang? Janganlah terjadi panik buying, karena kalau muncul panik buying, apa psikologisnya? Borong. Bagi yang punya finansial untuk memborong. Bagaimana dengan masyarakat kecil tidak dapat, yang memang hanya membeli sesuai kebutuhan, tidak dapat, dampaknya ke situ. Nah, yang melakukan membeli borong nilai yang merugikan masyarakat lain, jadi tidak terjadi kebutuhan yang dibutuhkan, tidak dapat karena ada tadi borong. Ini yang harus diberikan kepada masyarakat. Maka pemerintah dan seluruh lembaga yang terkait turun ke lapangan, melakukan validitas, memberikan edukasi masyarakat bahwa untuk Sulawesi Selatan ketersediaan minyak goreng itu masih normal. Ya, gitu. Namun hanya ada kepanikan dari masyarakat sendiri. Ya, panik informasi tadi, panik buying, jadi psikologis ya. Kalau saya membutuhkan minyak goreng banyak, saya beli
supaya terjadi kelangkaan karena proses usahanya mungkin, karena kalau kebutuhan rumah tangga terbatas, ya beli 1 liter kebutuhan untuk mungkin seminggu ke depan. Tapi kalau pelaku usaha kecil dan menengah, kebutuhan usaha para penjual gorengan itu kebutuhannya tinggi, maka yang menjadi persoalan kalau mereka terjadinya kekurangan istilahnya minyak goreng, maka usaha produksinya usaha ini tidak berjalan, maka kemungkinan muncullah informasi atau muncul psikologis untuk panik bangkit membeli borong dan gitu. Baik, Pak, saya ke Bapak Ambu Mesek, Pak. Melihat dari kelangkaan ini ya, dan juga dipicu oleh kepanikan dari masyarakat sendiri, apakah ini tidak ada jaminan ketersediaan stok lagi? Kalau memang seperti itu adanya tidak ditemukan kelangkaan di pasaran, lalu apa jaminan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kita terkait ketersediaan stok? Ya, jadi harus senantiasa diinformasikan bahwa itu stok tersedia. Itu kan kalau saya nggak salah itu 6 bulan ke depan itu akan stoknya tersedia, sambil melihat mengevaluasi kembali apakah harga sudah kembali normal atau seperti apa. Nah, untuk di samping ini masalah jaminan tadi, ini kan senantiasa banyak bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa secara sadar bahwa mereka perlu memenuhi kebutuhan, dan yang penting sekarang adalah bagaimana melibatkan juga masyarakat berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekitar mereka. Jadi peran masyarakat itu bisa semua diberi media yang terbuka, di mana masyarakat bisa melakukan pelaporan, melakukan informasi terhadap apa yang mereka lihat. Nah, termasuk juga kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, terutama di sistem edukasinya, karena ini edukasi ini perlu bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mungkin dari sisi bahasa dan budayanya perlu edukasi yang tepat seperti itu. Karena kalau masih bahasa-bahasa yang umum, ini kadang-kadang mungkin tidak semua masyarakat bisa paham dengan maksud dari kebijakan itu ya. Iya, nah, jadi sekarang perlu membuka media yang melibatkan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penerapan minyak goreng satu harga ini, sehingga bisa membantu juga stakeholder lain membantu untuk membandingkan antara informasi yang yang diperoleh oleh tim melakukan evaluasi harga, juga bisa informasi di masyarakat, sehingga ada informasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Seperti itu. Baik, Pak Lukman, telah dilakukan operasi pasar menurut kata Bapak tadi ya, telah dilakukan operasi pasar dan tidak ditemukan adanya kelangkaan ya di masyarakat. Lalu Pak, harga minyak goreng di lapangan nyatanya masih ada di atas rata-rata dari harga normal 14.000, dan juga harga normal mencapai harga 14.000 kembali ke 14.000 di retail, namun terjadi kelangkaan. Itu seperti apa Pak menanggapinya? Ya, disinilah peran pemerintah ketika memang ditemukan terjadinya perbedaan harga yang cukup signifikan dengan data yang ada di lapangan berdasarkan laporan masyarakat dan apalagi pihak yang terkait secara langsung, maka pemerintah segera mengambil kebijakan yang terkait dengan regulasi pemerintah pusat tentang daripada harga minyak goreng tersebut. Bagaimana ketersediaannya? Ya, jadi kalau kita mengambil dari hulu ke hilir, bagaimana CVO-nya itu minyak goreng, ketersediaan produksinya, yang selanjutnya akan kembali ketika diekspor dan kembali ke Indonesia dan harga yang sudah ditetapkan, maka pemerintah di dalam hal ini memberikan tadi kepada informasi kepada masyarakat bahwa ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan itu sudah dalam batas normal, karena kalau tidak diberikan edukasi pendekatan, maka ada regulasi nanti yang perlu diberikan atau edukasi apa itu
siapa yang mau melarang saya misalkan saya mendorong kan gitu, karena saya membeli kan gitu, saya beli kan gitu ya. Nah tetapi kan di dalam hal ini ketika terjadi ini, makanya maksud tadi selalu saya kategorikan mari dengan bijak melakukan pembelanjaan, karena kalau tidak itu tadi dampak psikologisnya memberikan informasi kepada masyarakat, muncul tadi istilah panik buying, maka itu yang menyebabkan ada hak-hak masyarakat yang lain tidak terpenuhi ketika ingin membeli 1 liter, membeli 2 liter, yang lain mendorong, dan itu yang menyebabkan ada hak yang lain tidak terpenuhi. Nah ini kan kebutuhan yang selalu kontinu terhadap masyarakat, maka pemerintah segera memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai macam media, apakah melalui sosial media atau hal-hal yang lain dilakukan kepada masyarakat agar ini tidak menjadi keresahan di tengah masyarakat terhadap minyak goreng ini. Dan ada lembaga yang terkait dalam hal ini adalah Apindo yang bertujuan pasar modern retail. Nah ini yang diberikan kepada masyarakat, karena yang masalah ini akan berdampak kepada masyarakat kecil, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang menyebabkan masyarakat gonjang-ganjing di lapangan, apalagi dengan memang hidupnya sudah susah. Maka masyarakat harus prihatin maka pemerintah harus prihatin dengan kondisi ini. Inilah yang harus diberikan edukasi pada masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder yang terkait turun ke lapangan, memberikan informasi yang bagus kepada masyarakat, memberikan hal-hal yang dapat meringankan beban masyarakat sehingga kondisi perekonomian bisa berjalan dengan normal. Seperti itu. Baik Pak Bubese, Pak, dilakukan operasi pasar Pak. Setelah dilakukan operasi pasar tidak ditemukan kelangkaan, tapi ada harga Pak ya yang belum kembali, tidak sepenuhnya kembali normal. Itu Pak, jika memang jika nantinya dilakukan operasi pasar lagi dan ditemukan adanya kelangkaan serta kembali harga tidak memenuhi, tidak seperti yang diarahkan oleh pemerintah pusat, itu sanksinya seperti apa Pak? Ya, ini kan harus dilihat dulu di mana titik-titik misalnya kalau terjadi pelanggaran harus dilihat dulu, karena itu harus dievaluasi dan dikaji ulang ya terhadap apakah betul-betul itu melanggar terhadap aturan-aturan yang ada. Hanya saya ada sebenarnya menyarankan kepada pemerintah termasuk stakeholder seharusnya menyiapkan mungkin skenario baru, skenario lain di samping skenario sudah ada. Artinya ketika satu model mungkin tidak berjalan, harus bagaimana mengantisipasi itu tidak jalan. Jadi termasuk dari misalnya kalau ini kan pembelian di retail Amerika itu cuma 2. Tapi UMKM ini kan harus juga diakomodasikan, ya kebutuhannya juga cukup besar seperti itu. Nah perlu ada aturan lain yang mungkin spesifik untuk UMKM seperti apa, sehingga mungkin tidak disamaratakan antara rumah tangga dan UMKM. Nah, termasuk juga antisipasi lain kalau ini belum bisa berjalan dengan baik. Jadi menyiapkan skenario yang lain untuk sambil melihat perkembangan di lapangan. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk jaminan perlindungan konsumen sendiri harus diberlakukan seperti apa? Ya, jaminan tadi itu. Jadi dasarnya kita hak-hak konsumen. Bagaimana itu menjadi indikator utama untuk melihat apakah itu sudah terpenuhi dari sisi ketersediaannya, pemerataannya, dari sisi keterjangkauannya, dan itu harus saling terkait. Jadi meskipun dia satu harga, tapi susah juga diperoleh, itu juga jadi mahal juga. Jadi aksesibilitasnya menjadi jangkau dengan harga yang terjangkau juga. Kalau tetap 14 itu tapi harus merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama kalau kita bicara Sulawesi Selatan dengan luasan wilayah yang sangat luas itu. Seperti itu ya Pak ya. Kalau saya lihat perencanaan dari pemerintah untuk kebijakan 1 hari ini kan mulai dulu di pasar modern ya, retail modern.
Nah, saya lihat perencanaannya itu 1 minggu kemudian itu baru dipersiapkan untuk pasar tradisional. Nah, kalau pasar tradisional kan ini perlu persiapan. Ya, karena ini kan komunitasnya masyarakat itu kan sangat beragam. Kalau pasar modern itu gampang komunikasinya, makanya ini sementara dipersiapkan pada pasar modern. Kenapa? Di pasar modern itu stok penjual itu masih banyak, tapi itu masih harga yang lama. Nah, mereka beli harga yang lebih mahal. Jadi mereka susah juga menjual harga 14 kalau stoknya masih harga yang lebih dari supply itu masih lama. Jadi ini perlu jadi perhatian juga kepada pemerintah untuk itu. Untuk serius dalam menyikapi ya pedagang-pedagang di pasaran kita ya Pak ya. Supaya mereka juga nggak rugi juga, masa disuruh jual 14 tapi stok mereka yang harga yang lama begitu. Jadi harus menunggu stok yang 14.000 itu. Untuk menunggu habis dulu stok yang di harga di atas 14.000 ini, baru kemudian bisa mengikuti himbauan ya Pak ya. Baik. Oke, pemirsa, saatnya saya menanyakan statement closing dari dua narasumber saya. Saya bertanya ya Pak ya, seperti apa dan juga bagaimana jaminan harga minyak goreng di pasaran tetap stabil dan juga stoknya tetap tersedia? Dimulai dari Pak Lukman atau Pak Ambo Bisa dulu, silakan. Ya, boleh. Jadi pemerintah segera melakukan tindakan langkah tegas, segera melakukan fungsi dan tugasnya di lapangan dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, khususnya dalam hal penimbunan. Untuk masyarakat ya hindari panik buying, belilah yang memang dibutuhkan sehingga tidak mengganggu hak-hak yang lain atau masyarakat yang lain terhadap kebutuhan minyak goreng ini. Seperti itu. Baik, Pak Ambo Mas. Ya, jadilah konsumen yang cerdas, kemudian bertanggung jawab dan terus memantau perkembangan terhadap harga-harga ini. Jadi sambil tetap beli sesuai kebutuhan, juga ini harus disampaikan juga pada keluarga yang lain supaya tidak ikut-ikutan untuk melakukan pengurangan minyak goreng itu. Seperti itu. Baik, pemirsa, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber saya yang sudah menemani kita berbincang-bincang terkait harga minyak goreng di pasaran dan juga kelangkaan. Akhirnya saya Hajatul Aswad pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.